Kita telah terhubung dengan jurnalis BTV Diki Harahap dan Rahmat Aminuddin di Lembaga Permasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Selamat siang, Riki. Riki, tadi kita lihat bersama bahwa Jessica sudah meninggalkan lapas Pondok Bambu, kemudian masuk ke dalam mobil lapas. Dari pantauan Anda, selain kuasa hukumnya Oto Hasibuan, siapa lagi yang kemudian menjemput Jessica di lapas? Ya, Didis, kalau dari pemantauan kami, hanya dari tim kuasa hukum saja yang tadi menyambut bebas bersyaratnya Jessica di lapas Pondok Bambu. Sementara untuk keluarga sendiri, terkonfirmasi untuk ibunda dari Jessica, ini sudah berada di Balai Permasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur. Nah, nanti secara teknisnya, Didis, tadi sudah keluar bebas bersyarat dari lapas sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, kemudian didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Selanjutnya ini Jessica akan menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk mengurus proses administrasi lanjutan. Setelah semua administrasi kemudian diurus dan sudah diselesaikan di Kejaksaan Tinggi Jakarta Timur, barulah nanti untuk serah terima bebas bersyaratnya Jessica kepada pihak keluarga ini akan dilakukan di Balai Permasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur. Jadi hanya tim kuasa hukum saja yang mendampingi, dan untuk serah terimanya kemudian nanti akan dilakukan di Balai Permasyarakatan pada Balai Permasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur. Sementara itu, Didis, dari pemantauan kami, tadi Jessica keluar sekitar pukul 19.40 tanpa memberikan statement apapun kepada kami awak media. Itu artinya kalau kita melihat dari masa hukuman yang dijalani oleh Jessica, ini kurang lebih sekitar 8 tahun dari vonis dari majelis hakim untuk hukuman 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Sementara yang saat ini sedang kita tunggu adalah proses administrasinya. Barulah nanti setelah proses itu selesai akan ada konferensi pers yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso. Didis. Oke, dari lapas tadi Anda menyebutkan bahwa Jessica akan menyambangi Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Apa saja proses yang kemudian akan dilalui Jessica di sana, Riki? Ya, Didis, prosesnya masih proses administrasi lanjutan. Kemudian nanti akan ada serah terima di Balai Permasyarakatan. Jadi ini hanya proses untuk serah terima saja secara administrasi. Sementara yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah seharusnya memang menjalani masa hukuman 20 tahun penjara, tetapi hari ini dinyatakan bebas bersyarat. Kami mendapatkan keterangan, Didis, dari pihak Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Ditjenpas, yakni melalui Kepala Kelompok Kerja Humas Ditjenpas, Dedi Edward. Ia menyebutkan, Didis, bahwa yang menjadi alasan utama diberikannya program bebas bersyarat kepada Jessica Kumala Wongso karena ia dinilai berkelakuan baik sesuai dengan penilaian selama menjalani masa tahanan di lapas Pondok Bambu. Kemudian juga dari Kemenkumham memberikan proses pembebasan bersyarat tersebut ini sudah sesuai dengan aturan dan juga surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Menteri Hukum dan HAM nomor PAS 107 PK 0509 tahun 2024. Jadi proses pembebasan bersyarat dari informasi yang kami terima sejauh ini sudah sesuai dengan surat keputusan dari Kemenkumham ternomor pada tahun 2024. Sementara untuk total remisi yang didapatkan oleh Jessica Kumala Wongso yakni sekitar 58 bulan 30 hari. Sementara itu selama menjalani masa pembebasan bersyarat, nantinya Jessica Kumala Wongso masih akan terus melakukan wajib lapor menuju ke pihak yang berwajib di Balai Permasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur sampai nanti tanggal 27 Maret 2027. Jadi memang untuk proses pembebasan bersyarat yang diberikan oleh Kemenkumham kepada Jessica Kumala Wongso ini tertuang pada surat keputusan dari Menkumham, dan selama menjalani proses bebas bersyarat tersebut masih ada wajib lapor yang kemudian harus diikuti oleh Jessica Kumala Wongso karena memang masih statusnya sebagai warga binaan sampai nanti tanggal 27 Maret 2032 mendatang, Didis. Oke, tadi ada kuasa hukum Jessica juga, Oto Hasibuan, yang juga ikut menemani Jessica keluar dari lapas. Begitu, Riki, apakah ada pernyataan dari pihak kuasa hukum terkait dengan bebas bersyarat yang didapatkan oleh Jessica Wongso dari 20 hukuman menjadi 8 tahun hukuman penjara?
Untuk keterangan dari tim kuasa hukum Otto Hasibuan memang belum memberikan keterangan resmi terkait dengan status bebas bersyarat yang saat ini diembankan kepada Jessica Kumolo Wongso. Belum dijelaskan nanti informasi tersebut, Didis, baru akan dilakukan konferensi pers setelah selesai serah terima di Balai Permasyarakatan. Rencananya memang pada pukul 3 sore nanti akan dilakukan konferensi pers oleh Otto Hasibuan. Tetapi Didis, kalau kita mencermati dinamika dari kasus ini, memang di beberapa kesempatan yang terakhir yang kami cermati sebelum adanya isu pembebasan bersyarat ini dari tim kuasa hukum Jessica Kumolo Wongso, Otto Hasibuan sempat terus mengupayakan akan melakukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini menurut dari Otto Hasibuan untuk membebaskan ataupun mengurangi masa tahanan dari Jessica Kumolo Wongso. Sejumlah bukti-bukti baru atau novum ini juga sudah disertakan oleh Otto Hasibuan, tetapi pihaknya belum menjelaskan secara rinci perihal PK tersebut. Tadi kami sempat mewawancarai sedikit Otto Hasibuan dan juga tim kuasa hukumnya Hidayat Rustam bahwa meskipun sudah dilakukan bebas bersyarat terhadap Jessica Kumolo Wongso, pihaknya nantinya masih akan terus melakukan upaya PK kepada Mahkamah Agung terkait dengan kasus dan juga status dari Jessica Kumolo Wongso ini. Tetapi untuk rincian detailnya nanti baru akan disampaikan pada konferensi pers. Sementara kalau kita cermati semenjak Jessica Wongso ini divonis pada tahun 2016 yang lalu, ini sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, kemudian banding tersebut ditolak oleh hakim. Kemudian di tahun 2017 juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, kasasi juga ditolak. Kemudian juga melakukan PK di tahun 2018 ditolak juga oleh Mahkamah Agung dikarenakan menurut hakim Jessica memiliki motif melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Barulah pada hari ini, per hari Minggu ini, Jessica dinyatakan bebas bersyarat berdasarkan program pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh Ditjenpas Kemenkumham. Jadi nanti untuk secara detailnya akan kita lihat bagaimana respon dari tim kuasa hukum terkait dengan status hukum yang saat ini disematkan kepada Jessica Kumolo Wongso. Akan kita ikuti bersama nanti bagaimana dinamikanya, Didis. Baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangan kasus ini dan juga nanti ada konferensi pers yang dijadwalkan akan dilangsungkan pada pukul 3 sore nanti. Terima kasih atas laporan dari Riki Harahap. Selamat bertugas kembali.